Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Agustina Siregar. Saya merupakan peserta Latsar golongan 2 Angkatan 8 kelompok 3 tahun 2022 dari Kabupaten Batubara. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agus Sakti Rambe MPD sebagai coach, Bapak Kennedy SST sebagai mentor, Bapak Hairul Syah Parinduri SOS sebagai penguji, dan Bapak Muksin SOS sebagai LO. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatnya penggunaan pupuk organik cair di kelompok tani tembok Desa Limalaras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Adapun latar belakang saya mengangkat rancangan aktualisasi ini, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan ini pada ayat 3 pasal 4 bahwa usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kopi, dan kakao yang hanya mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini mengakibatkan harga pupuk anorganik yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan yang ketiga, masih banyak petani yang menggunakan pupuk anorganik. Diagram di samping menunjukkan bahwa kelompok tani tembok yang masih sedikit menggunakan pupuk organik dengan persentase 10% dan 90% menggunakan pupuk anorganik. Selama saya menjalankan tugas sebagai penyuluh pertanian, ada beberapa isu yang saya temukan. Yang pertama, rendahnya pemahaman petani tentang kelembagaan kelompok tani di Desa Limalaras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dan yang kedua, belum optimalnya inventarisasi kelompok tani di WKPP Desa Limalaras. Dan yang ketiga, rendahnya penggunaan pupuk organik cair di kelompok tani tembok Desa Limalaras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dari ketiga isu tersebut, selanjutnya akan diidentifikasi menggunakan metode diagram fishbone, di mana sebab-sebab potensial ketiga isu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, isu dianalisis menggunakan metode APKL. Dari ketiga isu tersebut memenuhi syarat. Analisis berikutnya menggunakan metode USG. Dari ketiga isu tersebut, yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu 13 terdapat pada isu ketiga. Dari analisis di atas, maka isu yang menjadi isu prioritas adalah rendahnya penggunaan pupuk organik cair di kelompok tani tembok Desa Limalaras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dampak isu terpilih apabila tidak diselesaikan. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat mengakibatkan tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk dapat meningkatkan kadar asam dalam tanah. Kedua, pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengadopsi hal-hal baru yang ada di seputar dunia pertanian akan tertinggal jauh seiring perkembangan inovasi teknologi pertanian yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, seseorang yang penulis jadikan sebagai role model adalah Bapak Kennedy SST selaku Subkoordinator Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Adapun gagasan kreatifnya adalah meningkatnya penggunaan pupuk organik cair di kelompok tani tembok Desa Limalaras, Kecamatan Nibung Hangus, dan Kabupaten Batubara. Untuk mendukung gagasan kreatif tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama, mengadakan pertemuan dengan kelompok tani tembok. Yang kedua, membuat leaflet tentang pupuk organik cair. Yang ketiga, membuat bahan persentase tentang pembuatan pupuk organik cair. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair. Dan yang kelima, pengaplikasian ke lahan pertanaman kelapa.
rancangan aktualisasi. Kegiatan yang pertama yaitu mengadakan pertemuan kelompok tani tembok. Ada 3 tahapan kegiatan dengan output terlaksananya pertemuan. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan berakhlak. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Kegiatan yang kedua yaitu membuat media berupa leaflet. Ada 4 tahapan kreatif dengan output atau hasil tercetaknya leaflet tentang pembuatan pupuk organik. Terkaitan substansi mata pelatihan berakhlak. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Kegiatan yang ketiga yaitu mempersiapkan bahan persentase tentang pembuatan pupuk organik cair. Ada 2 tahapan kegiatan dengan output atau hasil tersedianya materi atau bahan ajar. Terkaitan substansi mata pelatihan berakhlak. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini yaitu komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi pembuatan pupuk organik cair. Ada 4 tahapan kegiatan dengan output atau hasil terlaksananya sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair. Berkaitan substansi dengan mata pelatihan berakhlak. Penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini yaitu komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Kegiatan yang kelima yaitu pengaplikasian pupuk organik cair ke lahan pertanaman kelapa. Ada 3 tahapan kegiatan dengan output atau hasil yaitu jadwal pengaplikasian ke lahan pertanaman. Kaitan substansi mata pelatihan berakhlak. Kontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi yaitu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan penguatan nilai organisasi dari kegiatan ini adalah komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan yaitu mulai dari minggu pertama bulan September sampai dengan minggu pertama bulan Oktober tahun 2022. Adalah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Besar harapan saya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.